Begitu tim asuhan Shin Tae-yong tetap optimis dan akan berusaha maksimal untuk dapat meraih poin penuh dalam laga melawan Arab Saudi. Reaksi keras dari Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Ia menyebut kembalinya STY bisa jadi titik balik berbahaya bagi lawan-lawan Garuda di Asia Tenggara. Pertanyaannya, apakah kombinasi STY dan skuad Garuda ini benar-benar siap mengguncang dominasi Thailand dan Vietnam? Situasi ini bermula ketika PSSI resmi memutus kontrak Patrick Kluivert. Sang legenda Belanda dinilai belum sepenuhnya menyatu dengan karakter permainan timnas. Meski sempat diberi kesempatan, performa tim di bawah arahannya belum menunjukkan stabilitas yang dibutuhkan. Dalam momen genting seperti ini, PSSI menilai bahwa hanya Shin Tae-yong yang paling tepat untuk kembali menukangi Garuda. Alasannya jelas, ia sudah mengenal pemain, memahami budaya, dan terbukti sukses membawa tim Indonesia bersaing di level Asia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam keterangannya, Erick menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional. Menurutnya, melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika hasilnya positif, peluang Garuda menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Karena itu, tidak boleh ada kesalahan dalam langkah persiapan. Bersamaan dengan kembalinya Shin Tae-yong, ada kabar lain yang membuat publik semakin antusias. PSSI memastikan bahwa 5 pemain yang sempat dicoret oleh Patrick Kluivert kini kembali masuk daftar panggil. Mereka adalah Mees Hilgers, Ivar Jenner, Adrian Wibowo, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Dari kelima nama tersebut, 3 sudah langsung bergabung, sementara 2 lainnya masih mengurus izin dengan klub masing-masing. Langkah ini disambut meriah oleh para pendukung timnas. Pasalnya, kelima pemain tersebut selama ini dikenal sebagai pilar penting yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Hilgers kokoh di lini belakang, Jenner menguasai lini tengah, sementara Struijk dan Marcelino punya kreativitas tinggi dalam menyerang. Dengan tambahan Adrian Wibowo yang sedang naik daun, komposisi skuad Garuda kini terlihat semakin seimbang di semua lini. Euforia juga semakin meluas setelah muncul kabar bahwa Arab Saudi mulai merasa terancam. Media setempat ramai memberitakan bahwa pelatih mereka harus mengubah strategi secara mendadak. Bahkan disebutkan bahwa beberapa formasi percobaan kini dipersiapkan hanya untuk mengantisipasi kejutan dari Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Shin Tae-yong benar-benar membuat lawan waspada. Situasi makin panas ketika mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, ikut memberikan komentar. Menurutnya, Arab Saudi tidak boleh menganggap enteng Indonesia kali ini. Ia mengingatkan bahwa Shin Tae-yong memiliki catatan bersejarah ketika berhasil membuat timnya mengalahkan Arab Saudi dan bahkan menahan Australia, tim raksasa Asia. Menurut Mancini, jika pemain Indonesia dalam kondisi percaya diri, mereka bisa jadi lawan paling berbahaya. Selain sorotan dari Timur Tengah, langkah PSSI juga menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara. Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, bahkan menyebut langkah Erick Thohir sebagai keputusan berani yang bisa mengubah peta sepak bola Asia. Ia percaya bahwa Indonesia kini menjadi kandidat kuat untuk lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan mungkin satu-satunya wakil ASEAN yang mampu menembus putaran final. Tak berhenti di situ, kembalinya Shin Tae-yong juga memunculkan kembali sebuah ramalan lama dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur pernah menyebut bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia bersama sosok pelatih bermata sipit. Kini publik menghubungkan ramalan itu dengan Shin Tae-yong, satu-satunya pelatih yang cocok dengan gambaran tersebut. Fakta ini semakin membuat optimisme publik melonjak tinggi. Shin Tae-yong sendiri bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Sejak 2019, ia sudah membangun pondasi kuat di timnas, mulai dari kelompok usia muda hingga senior. Metode latihannya yang keras ala militer Korea terkenal mampu membentuk fisik tangguh sekaligus mental baja bagi para pemain Garuda. Ia juga dikenal tegas dalam hal disiplin, tak segan mencoret pemain meskipun memiliki nama besar jika melanggar aturan. Di balik ketegasannya, Shin memiliki pendekatan yang unik. Ia mampu membangun chemistry dengan para pemain diaspora yang datang dari Eropa, sekaligus menjaga kedekatan emosional dengan pemain lokal. Hal ini membuat timnas Indonesia memiliki identitas baru yang lebih modern namun tetap berakar pada semangat Garuda.
menjelang laga melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, suasana pemusatan latihan timnas semakin intens. Shin Tae-yong langsung mengambil alih sesi latihan dengan program yang fokus pada stamina, pressing ketat, dan transisi cepat. Ia tahu betul bahwa Arab Saudi memiliki fisik kuat dan Irak punya kekompakan tinggi, sehingga lawan hanya bisa diimbangi dengan kecepatan dan konsistensi sepanjang laga. Skuad Garuda berisi 28 pemain dengan kombinasi pemain lokal, diaspora, hingga naturalisasi. Nama-nama besar seperti Jai Itzes, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan siap mengawal lini pertahanan. Di lini tengah ada Tom Haye, Ivar Jenner, serta Mark Locke yang siap menjadi otak permainan. Untuk lini serang, kombinasi Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangoen diyakini bisa memberikan kejutan. Dari sisi nilai pasar, skuad Indonesia kini diperkirakan mencapai 315 miliar rupiah. Angka ini memang masih kalah jauh dari Arab Saudi yang bernilai hampir 578 miliar rupiah. Namun hal ini tidak membuat nyali Garuda ciut. Justru kehadiran pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropa memberi nilai lebih, baik dari segi kualitas maupun wibawa internasional. Jai Itzes misalnya, kini menjadi pemain dengan valuasi tertinggi di timnas. Bermain di Serie A bersama Sassuolo, Itzes sudah terbiasa menghadapi striker-striker top dunia. Pengalaman itu jelas akan sangat berguna ketika harus berhadapan dengan penyerang Arab Saudi dan Irak yang terkenal tajam. Dengan Itzes di lini belakang, rasa percaya diri timnas semakin meningkat. Selain itu, Mark Locke kembali mendapat sorotan setelah dipanggil lagi ke timnas. Gelandang Persib Bandung ini dinilai memiliki pengalaman dan mentalitas juang tinggi yang bisa menjadi pembeda di laga-laga besar. Apalagi ia berpeluang bertemu langsung dengan rekannya di klub, Frank Putros, yang membela Irak. Pertemuan ini disebut-sebut akan menjadi duel menarik antar sahabat. Di luar lapangan, dukungan publik menjadi energi tambahan bagi Garuda. Antusiasme supporter begitu besar, bahkan tiket pertandingan disebut langsung ludes hanya dalam hitungan jam. Para pendukung yang tidak bisa hadir di stadion tetap memberikan doa dan semangat dari tanah air. Atmosfer ini menciptakan motivasi berlipat ganda bagi para pemain. Perjalanan menuju Piala Dunia memang tidak pernah mudah. Indonesia harus melewati dua lawan berat dengan sejarah panjang di turnamen internasional. Namun kali ini, dengan kombinasi pelatih yang tepat, pemain terbaik, dan dukungan penuh publik, peluang Garuda jauh lebih realistis. Bukan lagi mimpi kosong, melainkan target yang bisa diraih. Tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan akan sangat besar. Arab Saudi akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh ribuan supporter. Irak pun punya mentalitas juara yang sudah teruji. Namun justru disitulah mental baja Garuda akan diuji. Shin Tae-yong percaya bahwa jika para pemain bisa tampil disiplin, fokus, dan percaya diri, hasil positif sangat mungkin diraih. Shin juga menekankan pentingnya menjaga mentalitas juara. Menurutnya, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh kepercayaan diri dan keberanian untuk menghadapi lawan manapun. Ia mengingatkan para pemain agar tidak gentar dengan nama besar lawan, karena di atas lapangan, semua pemain memiliki kesempatan yang sama. Kondisi pemain diaspora pun terus dipantau. Beberapa di antaranya memang sedang mengalami naik turun performa di klub masing-masing. Justin Hubner misalnya, masih kesulitan mendapatkan menit bermain di Fortuna Sittard. Namun Shin menilai kondisi itu bukan masalah besar selama pemain tetap berlatih intensif dan siap tampil maksimal untuk timnas. Berbeda dengan Hubner, Ivar Jenner justru membawa kabar positif setelah comeback dari cedera. Ia tampil solid bersama Jong Utrecht dan langsung memberi dampak signifikan di lini tengah. Statistiknya membuktikan ia tetap konsisten, dengan akurasi operan tinggi dan kemampuan memenangkan duel bola. Hal ini membuat kehadirannya di timnas semakin penting. Sementara itu, pemain naturalisasi baru seperti Nathan Choyaon dan Guy Pence juga menunjukkan fleksibilitas tinggi di klub masing-masing. Mereka terbukti bisa bermain di beberapa posisi, sesuatu yang sangat berguna ketika menghadapi lawan tangguh dengan berbagai skema permainan. Fleksibilitas ini memberi Shin lebih banyak opsi taktik di lapangan. Jika kita menengok sejarah, Indonesia memang pernah punya generasi emas yang membanggakan. Tim U19 juara AFF 2013 menjadi salah satu contohnya. Namun perjalanan mereka tidak semua berakhir mulus. Ada yang bertahan di level tinggi, ada yang memilih jalur berbeda, bahkan ada yang pensiun muda. Kisah itu kini menjadi pengingat bahwa kesempatan emas tidak datang dua kali. Karena itu, generasi pemain saat ini harus benar-benar memanfaatkan peluang. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, itu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga bisa mengubah masa depan sepak bola nasional,
baik dari segi infrastruktur, pembinaan, hingga reputasi internasional.